がとな、そなた。Setelah nunggu 2 minggu lamanya, akhirnya episode 24 Ultraman Omega ini tayang juga guys, dengan cukup memuaskan dan bikin gua nangis juga gitu. Dimana pada episode 24 ini ada beberapa hal yang menarik banget buat kita bahas dan diskusiin gitu pak. Entah itu si Omeganya, si Kaijunya, pokoknya banyak hal yang seru banget guys kalau kita bahas lebih dalam. Namun sayangnya nih ya, walaupun episode 24 ini cukup memuaskan, menurut gua pribadi dalam episode ini ada satu hal yang berasa kurang dan bikin gua agak kecewa gitu sih. Oke lah, langsung aja, jangan lupa like video ini, dan inilah video pembahasan Ultraman Omega episode 24. Mari kita diskusi santai pak soal episode 24 Ultraman Omega ini. Berhubung ingatan Soratoi ini udah kembali sepenuhnya, pada episode ini kita dikasih lihat dengan jelas guys gimana perubahan Soratoi yang jujur aja nih ya. Ini beneran beda banget pak sama Soratoi yang hilang ingatan dulu. Dimulai dari jadi cuek banget, berasa jadi lebih tegas, dan yang bikin gua kagetnya, si Soratoi ini pas mau berubah jadi wujud raksasanya, pose berubah sama ekspresi mukanya ini kelihatan kayak karakter jahat gitu guys. Kayak Ultraman jahat pak. Namun untungnya walaupun si Soratoi ini udah berubah banget, ada kemungkinan si Soratoi ini bisa balik lagi kayak dulu guys. Dimana seperti yang kita semua udah teoriin dan prediksi di video sebelumnya, pada episode ini kita dikasih lihat juga pak kalau sebenarnya ingatan Sorato pas hilang ingatan di bumi itu sama sekali gak hilang guys. Kayak ditumpuk sama ingatan yang baru balik aja pak, yang otomatis masih ada kemungkinan buat si Soratoi ini balik kayak dulu lagi. Hal ini sendiri bisa kita lihat pas si Kosei itu ngingetin Sorato soal pertemuan pertama mereka di episode pertama. Dimana kalau kita lihat dari ekspresi muka Sorato, jelas banget beliau ini masih ingat sama pertemuan pertama mereka. Sampai mau nangis juga pak, kayak si Kosei. Terus lain itu, pas bocil nyasar di episode 1 itu pun ketika muncul di episode ini, si Sorato ini masih ingat juga guys. Jujur pak, gua mau nangis sih pas ngeliat dua adegan ini. Berasa ngena banget pak. Keren banget lah pokoknya buat aktor-aktor sama para staff yang terlibat di episode 24 ini. Coba aja semua manusia yang pernah Sorato temuin kayak pacar gua, si cowok berisik, itu bisa muncul di episode ini kayak si bocil tadi. Pasti bakal makin mantep sih. 私は大木田空人ではない。オメガだ。 Berbeda sama final boss Ultraman kebanyakan yang bisa muncul karena musuh utama si Ultramannya, final boss di series Ultraman Omega ini bisa muncul karena manusia itu sendiri pak, yaitu lagi-lagi karena NDF lagi guys. Yes, setelah di episode 17 kemarin mereka ini udah ngebuat sebuah rudal yang bikin kaiju itu makin bahaya. Pada episode ini pun NDF ini bereksperimen lagi pak dengan ngegabungin dua sel kaiju, yaitu ada sel Zofara sama sel LDG merah. Namun sayangnya lagi-lagi eksperimennya ini gagal total guys, dan malah munculin kaiju baru yang bahaya banget bagi manusia sama kaiju yang lain. Jujur pak, ini gua gak ngerti lagi sih sama NDF ini. Iya, gua tahu alasan NDF ini ngegabungin dua sel kaiju kuat itu supaya para manusia ini punya perlawanan sekaligus pertahanan buat ngebantai para kaiju gitu. Cuma ayolah, tindakan mereka ini harus dibarengi juga sama suatu hal yang kalau gagal kayak gini itu bisa mereka atasi sendiri gitu. Jangan sampai bikin semua orang repot lah. Kalau ngelakuin sekali doang sih di episode 17 kemarin pas bikin rudal, itu bisa kita wajarin lah dan bisa mereka jadiin sebuah pelajaran buat kedepannya. Tapi ini kan udah yang kedua kalinya nih, dan mereka ini gak bisa ngatasin masalah yang mereka buat sendiri gitu. Jadi ya berasa aneh banget
banget sih. Dan jujur gue agak kecewa, Pak. Minimal si NDF ini walaupun ujung-ujungnya si kaiju ini bakal tetap muncul ya, mereka ini punya suatu hal yang bisa ngatasin kegagalannya ini buat sementara. Jangan langsung minta tolong organisasi lain aja gitu. Contoh gampangnya sih, kalau kita pengen nyalain api, kita harus nyiapin air juga yang lumayan banyak, Pak. Ya siapa tahu kan si apinya ini malah jadi gede banget. Dimana kalau hal itu terjadi, cara atasinnya gimana? Si apinya itu tinggal kita siram sama air yang udah kita siapin tadi gitu. Waduh, ini sih jadi satu-satunya kekurangan sih di episode 24 ini menurut gua pribadi. Oh ya, ngomongin soal kaiju gabungan ini yang Ibu Sayuki kasih nama Zomera, menurut gua sendiri buat kemunculannya ini udah mantep banget, Pak. Dimulai dari berasa nyeremin, mencekam, bahaya, dan berasa kuat banget juga guys kalau kita lihat kemampuannya sejauh ini. Walaupun bentuknya ini merupakan gabungan dari banyak kaiju aja, terutama buat Zovaras sama LD Gimera, namun buat bentuknya sendiri menurut gua pribadi ini berasa keren dan sangar gitu sih. Berasa bukan asal tempel dan bukan asal ngegabungin banyak bentuk kaiju doang guys. Seperti yang udah dijelasin dalam sebuah majalah kemarin, setelah para manusia itu udah gak ditolongin sama si Ultraman Omega lagi, para manusia itu berusaha ngelawan kaiju dengan ngandelin ilmu sains mereka, Pak. Dimulai dari nyari sampel si Zomera yang bisa diteliti dulu, neliti sampel-sampel itu bareng-bareng, ya pokoknya berasa banget guys buat perjuangan manusia di series Ultraman Omega ini. Nggak kelihatan asal berjuang aja, asal kerjasama aja, atau langsung nyerah gitu aja guys. Dimana pada akhirnya si Mbak Yu ini pun nemuin suatu hal gitu, Pak, supaya si Zomera ini bisa dikalahin. Gak kayak si NDF guys yang ya udah gitu aja. Walaupun ujung-ujungnya si Zomera ini kemungkinan besar bakal dikalahin sama Ultraman, namun tetap aja perjuangan manusia di series Omega ini harus kita kasih jempol, Pak, karena udah mau berusaha aja udah bagus banget. Ya siapa tahu kan suatu hal yang ditemuin sama Mbak Ayu itu bisa jadi kunci juga supaya si Ultraman Omega nanti bisa ngalahin si Zomera. Kayak pas ngalahin si LD Gimera dulu, Pak, yang para manusia itu punya peran penting juga buat ngalahin kaiju itu. Setelah kita ngebahas beberapa hal yang gua suka dan sedikit gua kurang suka di episode 24 ini, di sini kita sekalian bahas trailer episode 25 juga kali ya. Dimana gua yakin sebagian besar dari kalian semua termasuk gua itu sedikit kecewa dan ngerasa biasa aja guys sama trailer episode terakhirnya ini. Berasa gak ada yang bikin kita gak sabar nonton, Pak. Ya kayak cuma si Sorato yang balik lagi ngelindungin manusia dan udah si Zomera pun langsung kalah sama dia gitu. Kelihatannya emang berasa biasa banget ya guys. Namun setelah gua inget sama trailer episode akhir si Ultraman Arc kemarin, di sini gua jadi lumayan penasaran dan pengen cepet-cepet nonton episode akhir si Omega ini. Karena seperti yang kita semua tahu, trailer episode terakhir Ultraman tahun kemarin yaitu si Ultraman Arc itu berasa biasa juga guys. Namun nyatanya apa? Episode terakhirnya itu bisa dibilang lumayan epic dan banyak kejutan sih. Dimulai dari si Squid yang jadi musuh terakhirnya, ada Kosen keliling bumi, ya pokoknya berasa epic, Pak. Dimana karena adanya hal ini, di sini gua jadi kepikiran, jangan-jangan si Mbah Subur ini pengen ngebuat si Omega ini jadi kayak si Arc barusan, guys. Yaitu dengan ngasih trailer episode akhir yang biasa aja, tapi pas episodenya udah tayang, episode terakhirnya ini bikin fans Ultraman puas gitu. Emang sutradara si Ultraman Arc sama si Ultraman Omega ini beda orang, tapi gak ada salahnya kan kita sebagai fans Ultraman berpikiran positif. Ya siapa tahu kan ada kejutan juga di episode akhir si Ultraman Omega ini. Kosei berubah jadi Ultraman Omega kah? Waduh.
Oke, jadi itu dia video pembahasan Ultraman Omega episode 24. Kalau teman-teman semua pengen berpendapat, pengen berteori lagi, atau seperti biasa, mungkin kalian semua pengen ngoreksi. Siapa tahu ada informasi yang gua kasih di sini salah, langsung aja kalian tulis di kolom komentar ya. Ayo Pak, kita ramein kolom komentar video ini dengan pembahasan Ultraman Omega episode 24. Ya udah gitu aja dulu. Kalau kalian suka sama video hari ini, klik tombol like-nya dan kita ketemu lagi di video terbaru nanti guys. Yo.